wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah ora dadekake jin lan manusa mung tujuane supaya beribadah kepada Allah. Sini makna a'budu itu makna ibadah. Sedangkan ada dawuh innama a'malu bin opo kang jenengan lakoni, opo kang jenengan amalno, apa yang kamu lakukan diniati harus disertai dengan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah qala wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Engko sakniki ngaji bagaimana pengertian daripada amal dengan ibadah. Jadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah ora dadekake jin lan manusa mung tujuane supaya beribadah kepada Allah. Di sini makna a'budu itu makna ibadah. Sedangkan ada dawuh innama a'malu binniyat. Jadi opo kang jenengan lakoni, opo kang jenengan amalno, apa yang kamu lakukan biniati harus disertai dengan niat. Setiap niat fardhol lillahi ta'ala. Jadi makanya perbedaan daripada a'malu dengan a'budu itu berbeda. Kalau a'malu bisa baik, bisa tidak baik. Jadi yang dinamakan a'malu yaitu suatu gerakan atau suatu pekerjaan yang di sini Allah akan menjadikan suatu perkara di dalam sertane, di dalam menyertai daripada akhir daripada a'malu tadi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, Allah pasti akan menjadikan sesuatu hal atas a'malunya kita semua atau pekerjaan kita semua. Nah, letak daripada a'malu itu terletak kepada jasadillah. Bagaimana kita mengerjakan sesuatu hal termasuk bagian pekerjaan seperti sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan haji, mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan sesuatu hal. Itu sifatnya a'malu. Jadi umat siapa saja, bukan termasuk umat Muhammad, semuanya bisa dikatakan a'malu atau amal atau pekerjaan, bukan khusus orang Islam. Jadi orang selain non Islam juga termasuk bagian daripada a'malu atau pekerjaan. Nah, sedangkan a'budu itu khusus untuk orang Islam. Nah, daripada pemahaman daripada a'budu itu bagaimana kita meletakkan daripada niat
yang terletak kepada rasa di dalam hati. Makanya innama a'malu binniyat. Nah, dari biniat ini tadi maka a'budu akan tercipta. A'budu itu apa? A'budu itu bisa dimaknai, bisa diartikan ibadah. Tapi kalau kita menggunakan makna ibadah, seluruh umat juga menggunakan makna ibadah. Jadi khusus bagi orang-orang muslim itu menggunakan bahasa atau nama a'budu. Makanya ayatnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Gusti Allah tidak menjadikan jin dan manusia bertujuan untuk beribadah kepada Allah atau berabudu kepada Allah. Ya ini di sini. A'budu itu apa? Sebelum kita membahas a'budu, a'malu kita pahami dulu. Jadi a'malu pekerjaan-pekerjaan yang bersifat jasadilah, yang di situ diserai dengan niat, itu termasuk bagian daripada a'malu. Dan ibadah itu terletak kepada rasa yang kita timbulkan daripada niat yang kita lakukan. Jadi a'budu itu terletak kepada rasa. Rasa bagaimana? Rasa lillahi ta'ala. Jadi makanya untuk menuju daripada a'budu ini tadi, ini sangat sulit. Kenapa? Membutuhkan suatu ilmu. Contohnya, ketika kita menggerakkan tangan, kita gerakkan tangan. Kita ini siapa? Kita pasti ditujukan kepada manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang menggerakkan tangan. Daripada manusia yang menggerakkan tangan ini disebut manusia yang a'malu. Manusia yang bekerja untuk menggerakkan suatu tangan. Ini a'mal. Maka dari a'malu ini tadi, maka harus disertai dengan niat. Makanya innama a'malu biniat. Disertai niat. Niatnya apa? Niatnya apa? Kamu menggerakkan tangan. Nah, niatnya apa? Pasti di dalam rasa ada sesuatu hal yang dituju di dalam niatan tangan ini tadi. Contohnya, ada orang yang sakit kram atau sesuatu hal apa yang dituju. Ketika menggerakkan tangan, tujuannya mungkin biar diberi kesembuhan oleh Allah, biar sembuh tangannya. Nah, daripada niatan untuk menuju kesembuhan ini tadi, ini baru masih dinamakan a'malu. Jadi a'malu bisa yang bersifat dhahir, bisa bersifat batin. Ini a'malu. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu diniatkan dalam suatu tujuan, yang contohnya tadi ketika kita menggerakkan tangan karena tangan kita sakit untuk menuju kesembuhan, ini namanya a'malu. Untuk menggerakkan tangan secara dohiriyah, ini namanya a'malu fi dohiriyah atau bidohiriyah. Terus ada lagi a'malu fi batiniyah. Nah, a'malu fi batiniyah itu a'malu yang seperti apa? Ketika kita mempunyai tujuan bahwasanya biar diberi kesembuhan oleh Allah. Ini termasuk a'malu fi batiniyah. Nah, sedangkan innama a'malu binniyat itu pasti lillahi ta'ala. Daripada tadi a'malu sing bersifat dohiriyah tadi, terus yang a'malu yang bersifat untuk mencari kesembuhan dari Allah ini tadi, ini semuanya a'malu masih ditujukan kepada a'malu, belum a'budu, masih dalam keadaan a'malu bi dohiriyah,
a'malu fi batiniyah. Jadi a'malu fi dohiriyah itu a'malu yang ditujukan kepada pekerjaan suatu jasad dinas ini tadi. Terus a'malu fi batiniyah, apa tujuan dari batiniyah ini tadi? Untuk menuju suatu tujuan. Contohnya kita bekerja mengangkat padi atau memikul padi atau bagaimana pekerjaan. Ini semua pekerjaan yang bersifat a'malu. Nah, a'malu yang seperti ini namanya a'malu fi dohiriyah. Nah, a'malu fi dohiriyah ini tadi terikat dengan pekerjaan daripada jasad dinas. Jasad dinas. Jadi jasadnya manusia yang melakukan suatu aktivitas itu namanya a'malu fi dohiriyah. Kenapa? Semua orang bisa melihat. Nah, terus a'malu fi batiniyah ini bagaimana kita bertujuan daripada pekerjaan tadi. Contohnya untuk mencari nafkah, untuk mencari kebutuhan daripada anak dan istri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ini masih dalam a'malu fi batiniyah. Nah, bagaimana kita untuk menuju ke a'budunya? Ya ini. Kita harus melakukan suatu perkara yang bersifat a'malu fi dohiriyah, a'malu fi batiniyah. Daripada a'malu ini tadi, kita harus ada niatan lillahi ta'ala. Ini baru yang dinamakan a'budu nanti. Makanya rata-rata orang tidak memahami ini. Pokoknya kita bekerja yang bertujuan untuk mencari kecukupan, untuk mencukupi suatu keluarga. Ini sudah disebut ibadah. Ini belum. Karena apa? Letak keyakinan kita ini masih belum pada Allah Ta'ala yang hak. Kenapa? Masih kita meyakini bahwasanya ketika kita bekerja masih meyakini bahwasanya hasil dari pekerjaan termasuk uang tadi bisa mencukupi keluarga. Berarti keyakinan kita masih terletak kepada uang ini tadi. Kepercayaan kita masih terletak kepada uang ini tadi. Termasuk rezeki yang kita dapat. Keyakinan-keyakinannya seperti ini masih terletak kepada a'malu fi batiniyah. A'malu fi batiniyah. Jadi makanya untuk menuju ke a'budu kita harus menyampai kepada letak daripada lillahi ta'ala. Ketika kita sudah menyampaikan bahwasanya sesungguhnya yang kuasa mencukupi, yang kuasa memberikan suatu kecukupan atau sesuatu hal kenikmatan, jawabannya satu, Allah. Nah, ketika sudah Allah, maka kecukupan dan kenikmatan yang kita tuju tadi itu sudah kita hilangkan. Kenapa? Kenikmatan yang dijadikan oleh Allah ini masih bersifat makhluk. Jadi tidak akan kuasa menjadikan suatu kecukupan dan tidak memberikan suatu kenikmatan. Karena yang kuasa memberikan adalah Allah. Nah ini jangan bingung, ini diteliti tenang. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah ini tidak memberikan suatu apapun dan tidak menjadikan suatu apapun. Karena apa? Bentuk dari lillahnya tadi, lillahi ta'alanya tadi, kita sudah menghilangkan yang namanya rezeki. Karena kita bersaksi atas adanya Allah. Maka Allah yang memberikan suatu kecukupan. Nah, kecukupan yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah memberikan suatu apapun atau menjadikan apapun. Maka kecukupan sudah tiada, yang ada cuma Allah yang memberikan suatu apapun yang kita tuju. Nah, dari tujuan kita ini tadi untuk menuju sesuatu hal, rasa kita ini mempunyai tujuan dan tujuan daripada yang kita punyai sudah diberikan dan sudah dikembalikan kepada Allah, maka di sini sudah
sudah tidak ada sesuatu hal apapun. Karena yang ada cuma lillah, Allah, 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 kayak gitu. Kalau kita sudah nyampe kepada rasa yang seperti ini tadi, maka baru disebut a'budu. Nah, untuk nyampe ke a'budu ini tadi, ini sulit. Jadi la haula wala quwata illa billah. Makanya harus dipaham. Jadi a'budu itu apa? A'budu itu lillah. Yang di situ cuma berkeyakinan kepada Allah, atas keberadaan Allah, atas segala sesuatu hal kekuasaan Allah. Di situ adanya cuma satu, la ilaha illallah. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Ketika kita mengharapkan surga Allah, maka jawabannya a'budu. Ya, a'budu itu apa? A'budu itu la ilaha illallah. Bukan kalimat yang dijadikan. Maksud daripada kalimat yang dilafatkan. Nah, ini a'budu. Jadi makanya untuk pembahasan tentang amal dengan a'budu bedanya di sini. Kalau amal walaupun tidak lillah, pasti Allah memberikan suatu tujuan daripada apa yang kamu tuju. Contohnya, kalau kita ini bekerja, tidak usah lillah. Pokoknya kita bekerja pasti akan mendapatkan hasil. Ini namanya a'malu, amal. Untuk menuju ke lillahnya tadi, kita tidak boleh berkeyakinan kepada hasil daripada ibadah ini tadi. Karena hasil daripada ibadah ini tadi, ini bukan yang kuasa, bukan Allah. Karena yang menjadikan apa yang kamu tuju adalah Allah. Jadi makanya orang itu kalau sudah dijadikan dalam keadaan a'budu, dia sudah seperti air yang ada di dalam lautan, yang ada di tengah-tengah, dia akan tenang. Kenapa? Dia mengetahui sesuatu hal dari pengetahuan yang dia ketahui karena pengetahuan daripada Allah itu sendiri. Makanya di situ. Jadi makanya ya, orang itu banyak sekali yang mengejar tentang amal tapi dia tidak pernah mengetahui tentang a'budu itu seperti apa. Jadi dia menganggap amal itu sebagai a'budu. Nah, jadi makanya kalau kita menganggap amal sebagai a'budu, maka pada hakikatnya yang kuasa bergerak, yang sifat wujud, yang kuasa mendengarkan, yang kuasa melihat, yang kuasa menjadikan, itu letak a'budunya kepada Allah. Tapi ketika dia masih ada keyakinan kepada selain Allah, Allah di situ diletakkan belakang di dalam keyakinannya, maka pada hakikatnya ta'alanya Allah yang bersifat dingin, yang bersifat pertama tadi, itu tidak akan tercapai. Kenapa? Allahu ta'ala. Cara basane Allah itu maha dhisik, maha luhur. Makanya letak daripada a'budu ini tadi, ini sangat mendalam. Ketika kita sudah melakukan amal yang bersifat dohiriyah dan batiniyah, dari sifat yang batiniyah ini tadi, dan dohiriyah ini tadi, dohiriyah dan batiniyah ini tadi, kita niati dengan niatan lillahi ta'ala. Nah, daripada tujuan daripada niat lillahi ta'ala ini tadi, itu cuma bersaksi atas asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya a'budu. Untuk nyampe di sini, ini yang sulit. Tapi kalau kita mengetahui tentang keilmuannya, insya Allah hidayah Allah akan lebih dekat daripada kita. Karena apa? Ya rafa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ketika kita sudah diberikan suatu ilmu oleh Allah, itu sebagai tanda bahwasanya Allah akan mengangkat derajat kita. Derajat tertinggi dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad adalah ketika Allah sudah mengangkat tinggi-tinggi dalam hal
ibadahnya. Nah, makna ibadah adalah lillahi ta'ala. Lah, makna lillahi ta'ala adalah makna yang bersaksi atas adanya Allah dan tidak bersaksi atas keyakinannya kepada selain Allah. Itu makna. Tolong dipahami, tolong dipahami. Ini bedanya. Makanya pengajian seperti ini tuh perlu diingat. Jadi supaya kita itu mengetahui perbedaan daripada a'malu dengan a'budu. Makanya ilmu rasa itu penting karena ilmu rasa itu berada di dalam suatu lillahi ta'ala. Kalau kita mengetahui tentang wahdatul wujud, insya Allah mengetahui bahwasanya selain Allah tidak kuasa menjadikan apapun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi, langit bumi seisinya cuma yang menjadikan Allah. Maka ketika keyakinan kita cuma Allah yang menjadikan, maka tiada yang kita tuju selain Allah. Daripada akmalu yang kita lakukan di dunia ini sebagai syariat, dari syariat ini tadi kita akan diberikan suatu pengetahuan bahwasanya akmalu yang bersifat dohiriyah, akmalu yang bersifat batiniyah. Daripada akmalu dohiriyah dan batiniyah ini tadi, maka Allah akan mengangkat derajat dengan lillahi ta'ala, dengan kuasa Allah. Ketika Allah sudah mengangkat derajat daripada sampeyan, maka di situ akan terjadi yang namanya la haula wala quwata illa billah. Dengan pertolongan Allah, Allah akan menjadikan sampeyan, menjadikan kita semua orang yang lillah. Orang yang lillah itu orang yang sudah tidak percaya kepada selain orang yang selalu percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada selain Allah. Itu namanya lillah. Kalau sudah seperti ini, kehidupan ini akan tenang, Pak. Di saat kita bekerja, saat kita melakukan sesuatu hal apapun, tetap kita berkeyakinan bahwasanya yang menjadikan adalah Allah. Yang kita tuju adalah Allah. Nah, Allah yang kita tuju pada hakikatnya adalah Allah yang menolong kita. Nah, Allah yang menolong kita pada hakikatnya adalah yang bersifat wujud. Nah, daripada sifat wujud ini tadi adalah sifat ada. Sifat ada dan sanggup membuktikan keberadaan. Nah, pada hakikatnya apa yang kita rasakan dan yang kuasa merasakan. Nah, kalau sudah mengetahui tentang asyhadu alla ilaha illallah, maka di situ letak lillahi ta'ala. Bahwasanya Allah itu lillahi ta'ala. Nah, Allah itu lillahi ta'ala maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah menyebut asma Allah dengan rasa lillahi ta'ala kita kepada Allah, maka pada hakikatnya kita sudah nyampe ke makom manunggal ini tadi. Makom manunggal itu makom yang bagaimana? Kita cuma mengetahui yang satu dan mengetahui yang mengetahui. Ini kita cuma mengetahui yang satu dan mengetahui yang maha mengetahui. Jawabannya pasti Allah. Lah, rasa yang ada di dalam ilmu tadi, rasa yang ada di dalam amal tadi, rasa yang di dalam suatu pekerjaan ini tadi, baik secara dohiriyah ataupun secara batiniyah, maka pada hakikatnya cuma bersaksi atas adanya Allah. Dan letak daripada wujud daripada keyakinan yang ada karena la haula wala quwata illa billah. Maka keyakinan pada hakikatnya sudah manunggal bertempat kepada satu wujud. Maka keyakinan itu sudah tidak bisa dirasakan karena yang dirasakan cuma adanya Allah. Mudah-mudahan diberi kepahaman, Pak. Insya Allah ini insya Allah rotok enak, rotok gampang untuk dipaham. Jadi supaya kita itu tidak gampang untuk memahami tentang bagaimana kita akan selamat nanti di akhirat. Kenapa? Masih banyak sesuatu hal yang akan kita tempuh. Kenapa? Allah masih memberikan kita keyakinan kepada selain Allah, walaupun kepada makhluknya Allah. Walaupun di situ dalam tahapan belajar, belajarlah dengan yang sebenar-benarnya. Jangan asal belajar, nanti akan merepotkan otak dan pikiran kita. Otak dan pikiran kita sesungguhnya itu bodoh. Mengapa kok bodoh? Iya,
Kalau mendapatkan guru yang tidak paham, maka apa yang diberikan guru dia akan menerima. Tapi ketika kita sudah mendapatkan guru yang maha mengetahui, maka otak dan pikiran kita akan bertempat kepada yang bersifat alim, bersifat alimu. Jawabnya siapa? Jawabnya Allah. Udah, cuma kayak gitu. Nah, kalau sudah rasa sudah nyampe di situ, dohiriyah dan batiniahnya sudah nyampe di situ, maka itu baru disebut dinamakan a'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu, Pak. Makanya kayak gitu, orang itu gampang membahas tentang a'budu, tapi a'budu langsung dimaknai ibadah. Nah, sedangkan ibadah itu bahasa ibadah semuanya, seluruh agama memakai. A'malu seluruh agama juga memakai, tapi a'budu cuma agama Islam. Makanya ayatnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. A'budu ini tadi, Pak. Sesungguhnya yang kita kejar untuk nyampe kepada yang maha kuasa, dan kita akan mengenal Allah. Daripada yang mengenal Allah adalah yang melihat Allah, daripada yang melihat Allah adalah yang maha melihat. Yang melihat itu sesungguhnya siapa? Allah itu sendiri. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu pemahaman. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu barokah atas ilmu-ilmu yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya akan selalu mendapatkan ridha Allah. Jikalau ada salah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan ampunan kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.